Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tentang time series and forecasting atau deret waktu dan peramalan. Saya Muhammad bin Khaldun Rahmatullah, nomor induk mahasiswa 23030101017, Prodi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Time series. Time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu, sedangkan analisis yang dimaksud dari data deret waktu atau time series analysis adalah dalam rangka menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, meramal, dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Sedangkan forecasting adalah memprediksi nilai-nilai di waktu mendatang berdasarkan nilai-nilai pada waktu-waktu sebelumnya. Pendekatan peramalan atau forecasting secara garis besar ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada presentasi kali ini saya hanya akan membahas tentang yang kuantitatif. Persyaratan penggunaan metode kuantitatif adalah tersedia informasi tentang masa lalu. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Dan yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Peramalan kuantitatif contohnya adalah naive approach, moving average, exponential smoothing, trend projection, dan linear regression analysis. Jadi ini tadi yang peramalan kuantitatif menggunakan model time series, kemudian menggunakan simpulan data untuk masa lalu untuk peramalan. Sedangkan untuk dua metode yang terakhir yaitu trend projection dan linear regression analysis adalah contoh dari model asosiatif atau hubungan sebab akibat. Di komposisi deret waktu ada beberapa. Yang pertama yaitu pola horizontal. Terjadi bila mana data berfluktuatif di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Pola khas dari data horizontal atau stasioner seperti ini dapat dilihat dalam gambar berikutnya. Yang kedua, pola musiman. Terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalkan kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar pemanas ruang semuanya menunjukkan jenis pola ini. Untuk pola musiman, kuartalan dapat dilihat pada gambar berikutnya nanti. Yang ketiga yaitu pola siklus. Terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contohnya, penjualan produk seperti mobil, baja, dan peralatan utama lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat pada gambar berikutnya. Yang keempat adalah pola tren. Terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan sekular jangka panjang dalam data. Contoh, penjualan banyak perusahaan, kemudian GMP, dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat pada gambar berikutnya. Nah, ini gambar-gambar dari beberapa metode tadi. Yang pertama yaitu pola horizontal, di mana besarnya data di sekitar garis lurus atau horizon. Kemudian pola data musiman, yaitu data akan berulang misalkan di tiap kuartal di tahun tertentu. Dengan pola siklis, ini membentuk suatu gelombang, contohnya ini gelombang sinusoidal. Kemudian yang keempat adalah pola tren, yaitu misalkan naik atau turun datanya dengan pola tertentu di sekitar garis lurus. Yang pertama yaitu pendekatan naif atau naive approach. Teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Contoh, jika penjualan produk A bulan Januari adalah 780 unit, maka dapat diramalkan penjualan pada bulan Februari akan sama yaitu sebanyak 70
8 unit juga. Yang kedua adalah metode rata-rata bergerak, menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk menamakan periode berikutnya. Rumusnya adalah sigma dari data T-1, 1 sampai N dibagi N. D T-1 adalah demand dalam periode N sebelumnya, sedangkan N adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Bisa juga dengan pembobotan rata-rata bergerak, di mana permintaan dalam periode N dikalikan dengan bobot periode N, ditotalkan kemudian dibagi dengan jumlah total dari bobotnya. Metode berikutnya adalah penghalusan eksponensial, di mana rumusnya adalah Ft sama dengan Ft-1 ditambah A kali A T-1 dikurangi Ft-1, di mana Ft adalah peramalan baru, Ft-1 adalah peramalan sebelumnya, alfa adalah konstanta penghalusan pembobotan, di mana nilainya antara 0 sampai 1, kemudian A T-1 adalah permintaan aktual periode lalu. Jadi penghalusan eksponensial adalah suatu teknik peramalan rata bergerak dan diberi pembobotan di mana titik-titik data dibobot oleh fungsi eksponensial. Kemudian karena namanya peramalan tentunya nanti akan tidak selalu sama dengan kenyataan. Beberapa metode perhitungan kesalahan peramalan. Yang pertama adalah yang disebut dengan mean absolute deviation. Rumusnya adalah jumlah total dari data aktual dikurangi dengan data hasil peramalan dibagi dengan jumlah data seluruhnya. Di harga mutlakannya, masing-masing selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan hanya dihitung harga mutlaknya. Kemudian yang kedua adalah mean squared error atau MSE. Rumusnya adalah selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan dikuadratkan, kemudian di jumlah total, dan kemudian dibagi dengan jumlah data. Kemudian ada disebut dengan mean absolute percent error, rumusnya adalah 100 dibagi N, dikalikan sigma T sama dengan 1 sampai N, selisih harga mutlak dari selisih nilai aktual dikurangi nilai hasil peramalan dibagi dengan nilai aktual. Kemudian metode berikutnya adalah moving average, yaitu metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah N data terkini untuk meramalkan periode mendatang. Misalkan di sini menggunakan N sama dengan 3, jadi misalkan bulan Januari 20, Februari 30, Maret 45, maka untuk bulan April adalah rata-rata dari 3 bulan sebelumnya. Dapatkan nilainya 31,7. Kemudian bisa juga diberi bobot, di mana untuk masing-masing data sebelumnya bisa diberikan bobotnya. Misalkan sama datanya seperti slide sebelumnya, di sini misalkan untuk Januari diberi bobot 3, untuk Februari diberi bobot 2, dan untuk Maret bobotnya 1. Kemudian dikalikan dengan datanya masing-masing, dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah bobotnya. Didapatkan 35,8 pada bulan April. Kemudian bisa juga dengan metode trend projection. Trend projection merupakan metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ini adalah rumus dari regresi linear, di mana nilai A-nya dapat dihitung dengan sigma Y dibagi N, kemudian B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana Y-nya adalah variabel terikat penjualan, misalkan X variabel bebas waktu, dan A konstanta, B adalah koefisien tren. Contohnya data sebagai berikut, perkembangan penjualan PTX dari tahun 2003 sampai 2009, kemudian ditanya pada tahun 2000, datanya mulai tahun 2003-2007 yang disediakan,
kemudian diminta meramalkan berapa volume penjualan pada tahun 2008 sampai 2009. Jadi dengan em, menggunakan tabel tambahan didapatkan hasil seperti ini. Jadi Y sama dengan A plus BX, didapatkan A-nya adalah 4,810,4, sedangkan B-nya adalah 1164,4. Jadi persamaan trennya adalah Y sama dengan 481,4 ditambah 1164,4 X. Jadi untuk tahun 2008 dimasukkan eh, nilainya adalah 8.300,6. Jadi tadi untuk tahun 2003 itu dianggap eh, di sini nilainya min 2, 2004 nilainya min 1, dan seterusnya. Di mana acuannya 2005 diberi nilai 0. Jadi untuk tahun 2008 nilainya menjadi 3. Kemudian juga untuk 2008 maka X-nya dianggap adalah 4. Jadi didapatkan hasil peramalannya adalah 9.464. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.